Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya. Pada video kali ini saya ingin membahas soal SKD CPNS 2023 tentang integritas. Soal yang pertama, Siti merupakan seorang pegawai di salah satu instansi pemerintah. Saat ini ia sedang menangani sebuah proyek pembangunan jalan di daerah terpencil. Seorang kontraktor menawarkan diri kepada Siti untuk sejumlah uang agar proyek tersebut dapat diberikan kepada perusahaan yang ia wakili. Meskipun perusahaan tersebut memiliki rekam jejak yang kurang baik dalam penyelesaian proyek. Siti sadar bahwa ia menerima tawaran tersebut dan ia dapat memanfaatkan uang tersebut untuk kebutuhan keluarganya. Namun ia juga tahu bahwa tindakan tersebut tidak sesuai dengan nilai-nilai integritas dan akan merugikan masyarakat. Berdasarkan kisah di atas, pertanyaannya adalah apakah langkah yang terbaik yang seharusnya diambil oleh Siti? Apakah untuk jawabannya itu menerima tawaran dari kontraktor dan menutup mata atas rekam jejak perusahaan tersebut, atau menolak tawaran tersebut dan melaporkannya ke atasan serta memastikan perusahaan yang terbaik yang mendapatkan proyek? Atau menerima tawaran namun tetap memberikan proyek kepada perusahaan yang rekam jejaknya baik, atau mengabaikan tawaran dan tidak melaporkan kepada siapapun? Jawabannya adalah ini ya, menolak tawaran tersebut dan melaporkannya ke atasan serta memastikan perusahaan yang terbaik yang akan mendapatkan proyeknya. Kita cek. Benar ya? Jadi jawabannya adalah menolak tawaran tersebut dan melaporkannya ke atasan serta memastikan perusahaan yang terbaik yang mendapatkan proyeknya. Jadi integritas adalah kualitas seseorang yang membuat benar dan jujur meskipun ada tekanan untuk berbuat sebaliknya. Siti seharusnya menunjukkan integritas dengan menolak tawaran yang tidak etis dan melaporkannya ke atasan. Dengan demikian, ia memastikan bahwa proyek yang dikerjakan oleh perusahaan memang kompeten demi kebaikan masyarakat. Selanjutnya kita soal yang kedua. Soal yang kedua, Rahmat, seorang PNS, diberi tanggung jawab untuk mengaudit penggunaan anggaran di kantor cabangnya. Saat melihat laporan keuangan, ia menyadari ada beberapa ketidaksesuaian angka. Ketika Rahmat membicarakannya dengan seorang koleganya menyarankan untuk mengabaikannya demi menjaga hubungan baik antar karyawan. Apa yang harus dilakukan Rahmat? A. Mengabaikan ketidaksesuaian angka. B. Melaporkan ketidaksesuaian angka ke atasan. C. Membicarakannya dengan kepala cabang, atau membuat laporan palsu untuk menutupi ketidaksesuaian tersebut. Jawabannya adalah B ya, melaporkan ketidaksesuaian ke atasan. Nah, jadi seorang PNS yang bertugas mengaudit, yaitu Rahmat, memiliki tanggung jawab untuk memastikan integritas dan kebenaran laporan keuangan tersebut. Melaporkan ketidaksesuaian merupakan tugas dan tanggung jawabnya meskipun ini mungkin dapat menyulitkan beberapa pihak. Soal yang ketiga, Nina bekerja di bagian penerimaan CPNS di daerahnya. Suatu hari sepupunya meminta bantuan agar bisa diterima tanpa melakukan seleksi yang ketat. Nina berada dalam dilema, apakah tindakan yang sesuai untuk integritas yang seharusnya dilakukan untuk Nina. Itu membantu sepupunya, menyarankan sepupunya untuk melalui proses seperti biasa atau mengabaikannya atau membocorkan soal seleksi kepada sepupunya. Tentunya adalah B ya, menyarankan sepupunya untuk melalui proses seperti biasa. Nah, jadi memastikan proses seleksi berjalan adil dan transparan adalah penting untuk integritas sistem penerimaan CPNS. Dengan menyarankan sepupunya untuk melalui proses biasa, Nina menunjukkan kompetensinya, komitmennya terhadap integritas dan keadilan. Soal yang keempat,
Dika, seorang guru di sekolah negeri, mengetahui bahwa beberapa muridnya menggunakan jasa titip ujian. Dia berada dalam posisi sulit karena salah satu murid tersebut adalah anak dari kepala sekolah. Langkah apa yang harus diambil? A. Menghukum murid tersebut, melaporkannya ke komite sekolah, mengabaikannya karena takut akan ada dampaknya, atau berbicara dengan kepala sekolah mengenai hal tersebut. Jawabannya adalah ini ya, berbicara dengan kepala sekolah mengenai hal tersebut. Nah, jadi Dika seharusnya menghadapi situasi ini dengan diplomatis namun tetap tegas, berbicara langsung dengan kepala sekolah akan memberikan kesempatan bagi kedua pihak untuk membahas masalah tersebut dan menemukan solusi yang terbaik. Lanjut, kita soal yang kelima. Farhan adalah seorang dokter di rumah sakit pemerintah. Ia mengetahui bahwa beberapa rekan dokternya menerima uang suap dari pasien untuk mendapatkan pelayanan yang lebih cepat. Apa yang sebaiknya Farhan lakukan? Ikuti saja dalam praktik tersebut atau melaporkan praktik tersebut ke manajemen rumah sakit, atau berbicara dengan rekan-rekan dokternya, atau mengabaikan dan fokus pada tugasnya sendiri. Jawabannya adalah melaporkan praktik tersebut ke manajemen rumah sakit ya. Nah, integritas dalam profesi kesehatan sangat penting. Farhan harus memastikan bahwa pasien mendapatkan pelayanan yang adil tanpa harus memberikan uang suap. Melaporkan praktik tersebut akan membantu mengatasi masalah korupsi di tempat kerjanya. Soal yang keenam, Ika bekerja di bagian keuangan sebuah lembaga pemerintah. Suatu hari, atasan Ika meminta untuk mengatur laporan keuangan agar tampak lebih baik di mata publik. Apa yang harus Ika lakukan dalam situasi ini? Yaitu mematuhi permintaan atasan, menolak permintaan atasan dan memberikan penjelasan, atau mengajukan pengunduran diri, atau membuat dua laporan, satu yang asli, satu yang diminta atasan. Jawabannya adalah ini ya, menolak permintaan atasan dan memberikan penjelasan. Nah, integritas dalam laporan keuangan sangat penting untuk menjaga kepercayaan publik. Ika seharusnya menolak permintaan tersebut dan memberikan alasan mengapa hal itu salah. Paham ya? Lanjut kita ke soal yang nomor 7. Wulan adalah seorang pengawas ujian nasional melihat salah satu siswa sedang mencontek. Namun siswa tersebut memberi isyarat dengan menunjukkan sejumlah uang agar Wulan tidak melaporkannya. Langkah apa yang sebaiknya diambil Wulan? A. Menerima uang tersebut dan mengabaikan kecurangan, menolak uang tersebut dan melaporkan siswa ke panitia, atau mengambil uang tersebut dan tetap melaporkan siswa atau mengabaikan tindakan tersebut. Jawabannya adalah B ya, menolak uang tersebut dan melaporkan siswa ke panitia. Nah, jadi Wulan harus memastikan ujian berjalan dengan adil dan menjaga integritasnya. Menerima suap akan merusak kepercayaan terhadap sistem pendidikan. Soal yang ke-8, Seno, seorang instruktur di pemerintahan daerah, diberi tugas untuk mengawasi proyek infrastruktur. Saat melakukan inspeksi, ia mendapatkan tawaran mobil baru dari kontraktor agar proyek tersebut mendapatkan persetujuan tanpa pemeriksaan lebih lanjut. Bagaimana sikapnya untuk bertindak? A. Menerima tawaran tersebut. B. Menolak tawaran dan melaporkan ke atasan, meminta tawaran yang lebih tinggi, atau mengabaikan tawaran dan memberikan persetujuan. B ya, menolak tawaran dan melaporkannya ke atasan. Nah, sebagai instruktur, Seno memiliki tanggung jawab untuk memastikan proyek berjalan dengan baik dan benar. Menerima suap akan merusak integritas dan kualitas proyek yang diawasi. Lanjut, soal yang ke-9, Ade adalah seorang penyidik kasus korupsi di sebuah lembaga negara. Saat mendalami kasus tersebut, ia menerima bukti bahwa saudara kandungnya terlibat dalam kasus tersebut. Apa yang harus Ali lakukan? Yaitu berhenti menyelidiki, B. menutupi keterlibatan saudaranya, atau melanjutkan penyelidikan dan mengajukan saudaranya untuk
ke pengadilan jika terbukti bersalah atau mengajukan pengunduran diri dari kasus tersebut? Jawabannya adalah ini ya, melanjutkan penyidikan dan mengajukan saudaranya ke pengadilan jika terbukti bersalah. Meskipun sulit, Ali harus tetap menjunjung tinggi integritas dan kebenaran. Jika saudaranya terbukti bersalah, ia harus bertanggung jawab atas perbuatannya. Soal yang terakhir, Anissa adalah seorang dosen di universitas negeri. Ia mengetahui bahwa beberapa rekan dosen menerima gratifikasi dari mahasiswa untuk meningkatkan nilai. Meski Anissa membutuhkan uang, ia berprinsip untuk tidak menerima suap. Apakah tindakan yang paling sesuai dengan integritas yang dilakukan atau yang harus dilakukan oleh Anissa, yaitu menerima gratifikasi namun tetap memberikan nilai yang adil, melaporkan praktik tersebut ke senat universitas, atau menasihati rekan dosen untuk berhenti menerima gratifikasi atau mengabaikan dan fokus pada tugas mengajar? Jawabannya adalah B, yaitu melaporkan praktik tersebut ke senat universitas. Nah, sebagai dosen, Anissa memiliki tanggung jawab untuk menjaga integritas proses pendidikan. Melaporkan praktik tersebut akan membantu universitas mengatasi masalah korupsi dan menjaga kepercayaan mahasiswa. Demikian Bapak Ibu 10 soal tentang integritas SKD CPNS 2023. Ini hanya sebagai gambaran dan silakan Bapak Ibu pelajari lagi terkait soal SKD CPNS 2023 dan semoga bermanfaat. Dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I never really know what's going on. Look at me sometimes.